Dia hidup dari sampah, tidur di bawah jembatan, dan setiap hari diperlakukan seperti tak bernilai. Tak ada yang tahu darah orang terkaya di kota ini mengalir di tubuhnya. Sebelum lanjut ke kisah yang akan menguras air mata ini, subscribe channel ini, like videonya, share ke orang terdekat, dan tulis di kolom komentar. Menurut kamu, apa arti keluarga yang sesungguhnya? Pagi itu, hujan turun pelan, seperti sengaja menyamarkan air mata kota. Jalanan basah, dingin, dan penuh genangan kecil yang memantulkan wajah-wajah lelah. Di sudut trotoar, seorang gadis muda berdiri, sambil memegang karung lusuh yang sudah robek di beberapa bagian. Tangannya gemetar, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena lapar yang sejak semalam belum terobati. Setiap langkahnya pelan, seolah ia takut mengganggu dunia yang sejak lama tak pernah benar-benar menerimanya. Ada botol, masih bisa dijual. Gumamnya pelan, sambil membungkuk mengambil botol plastik yang hampir terinjak ban mobil. Air hujan menetes dari rambutnya ke pipi, entah hujan atau air mata yang tak sempat ia sadari. Dadanya sesak, tapi ia menarik napas panjang. Ia sudah terlalu sering berkata pada dirinya sendiri, "Aku harus kuat." Bagi orang lain, pagi adalah harapan. Bagi gadis itu, pagi hanyalah tanda bahwa ia harus kembali berjuang. Tak ada rumah yang menunggu, tak ada meja makan, tak ada suara ibu yang memanggil namanya. Yang ada hanya jalanan dingin, bau aspal basah, dan karung kosong yang harus diisi agar hari ini ia bisa bertahan. Orang-orang mulai ramai berlalu lalang. Ada yang berpayung rapi, ada yang tergesa mengejar waktu, dan ada pula yang melirik gadis itu dengan tatapan jijik. Seorang wanita berhenti sejenak, menatap dari ujung kaki sampai kepala. "Pemulung kok berdiri di sini? Ganggu pemandangan," ucapnya tanpa empati. Gadis itu terdiam. Kata-kata itu seperti pisau kecil yang tak terlihat, tapi menusuk tepat di hatinya. Ia ingin menjawab, ingin berkata bahwa ia juga manusia, bahwa ia tidak memilih hidup seperti ini. Tapi lidahnya keluh. Ia hanya menunduk, menelan rasa sakit yang sudah terlalu sering ia telan. "Maaf," ucapnya lirih, nyaris tak terdengar, sambil melangkah menjauh. Di belakangnya, tawa kecil terdengar. Ia pura-pura tak mendengar, karena menangis di hadapan orang-orang seperti mereka hanya akan membuatnya semakin kecil. Dalam hatinya, ia berkata, "Aku tidak minta dikasihani, aku hanya ingin hidup." Nama gadis itu Alia. Umurnya belum genap 20 tahun, tapi hidup telah memberinya beban yang jauh lebih berat dari usianya. Ia tidak ingat kapan terakhir kali merasa aman. Sejak ibunya meninggal karena sakit bertahun-tahun lalu, dunia Alia runtuh perlahan. Rumah kontrakan kecil itu hilang, kehidupan yang sederhana ikut lenyap, dan sejak itu, jalanan menjadi rumahnya. Setiap malam, Alia tidur dengan memeluk karungnya seolah itu satu-satunya teman setia. Kadang ia berbicara sendiri, seakan ada seseorang yang mendengarkan. Kalau Alia menyerah, siapa yang bakal jagain Alia? Katanya pada bayangan dirinya sendiri. Ia pernah bermimpi sekolah lagi, memakai seragam bersih, duduk di kelas seperti anak-anak lain. Tapi mimpi itu terlalu mahal untuk seseorang yang bahkan tak tahu besok bisa makan atau tidak. Maka Alia memilih bertahan, meski hatinya sering lelah dan ingin berhenti. Di leher Alia selalu tergantung sebuah kalung kecil berwarna emas yang sudah kusam. Rantainya tipis, liontinnya sederhana, tapi baginya itu lebih berharga dari apapun. Setiap kali hatinya runtuh, jari-jarinya refleks menggenggam kalung itu erat-erat. "Ibu bilang, ini jangan pernah dilepas," bisiknya sambil tersenyum getir. Kalung itu adalah satu-satunya peninggalan ibunya. Dulu, saat Alia masih kecil, ibunya sering mengusap kepalanya dan berkata, "Kamu itu anak istimewa, Alia. Jangan pernah merasa rendah ya." Kalimat itu selalu terngiang, meski Alia sering bertanya dalam hati, "Istimewa yang bagaimana, Bu? Kalau hidup saja harus dari sampah."
Namun, kalung itu menjadi pengingat bahwa pernah ada seseorang yang mencintainya tanpa syarat. Dan selama kalung itu masih ada, Alia merasa belum sepenuhnya sendirian. Malam datang perlahan. Hujan sudah reda, tapi dingin masih menyelimuti kota. Alia duduk di sudut kolong jembatan, memeluk lututnya sendiri. Karungnya hari itu tak terlalu penuh. Artinya, uang yang ia dapat juga tak seberapa. Perutnya berbunyi pelan, menuntut haknya. Ia menatap langit gelap, lalu memejamkan mata. "Bu, Alia capek," katanya dengan suara bergetar. Air mata jatuh satu persatu, tanpa bisa ditahan lagi. Alia sudah berusaha, tapi kenapa rasanya selalu kurang? Ia menggigit bibirnya, menahan isak. Dalam keheningan malam, tangisnya menyatu dengan suara kendaraan yang melintas. Namun, di balik tangis itu, ada tekad yang tak padam. Alia mengusap air matanya, menggenggam kalung di lehernya. Alia janji, Bu, Alia bakal bertahan, sampai kapanpun. Dan malam itu, di bawah jembatan yang sunyi, seorang gadis kecil mengajarkan pada dunia arti kekuatan yang sesungguhnya. Pagi berikutnya, Alia kembali ke jalanan seperti biasa. Tubuhnya masih lemah, tapi ia memaksa melangkah. Hujan sudah berhenti, namun udara dingin masih menggigit tulang. Ia berdiri di lampu merah sambil membersihkan kaca mobil dengan lap kain lusuh. Setiap gerakannya terasa berat, pandangannya mulai berkunang-kunang. Alia kuat, sedikit lagi, gumamnya menyemangati diri sendiri. Tiba-tiba, dadanya sesak, nafasnya tersengal, tangannya gemetar hebat. Pandangannya buram, suara klakson terdengar jauh seperti dari dasar laut. Alia mencoba bertahan, tapi kakinya tak lagi sanggup menopang tubuhnya. "Bu," hanya satu kata itu yang keluar sebelum tubuhnya ambruk ke aspal basah. Orang-orang panik. Beberapa hanya menonton. Sebagian menjauh takut terlibat. Di tengah kerumunan, sebuah mobil hitam mewah berhenti mendadak. Seorang pria paruh baya turun dengan wajah cemas. Jas mahalnya tak ia pedulikan. "Anak ini pingsan. Tolong minggir," katanya tegas. Ia berlutut di samping Alia, menepuk pipinya pelan. "Nak, dengar saya." Tak ada jawaban. Saat hendak mengangkat tubuh Alia, matanya tertuju pada kalung kecil di leher gadis itu. Seketika wajahnya berubah pucat. Tangannya gemetar, matanya membesar seakan melihat sesuatu yang mustahil. "Tidak mungkin," bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Pria itu menggenggam kalung tersebut dengan hati-hati, seolah benda itu rapuh dan sakral. Ingatannya melompat puluhan tahun ke belakang, ke wajah seorang wanita yang pernah ia cintai sepenuh hati, dan seorang anak kecil yang hilang dalam kebakaran besar. "Kalung ini, aku yang memberikannya," ucapnya terbata-bata. Dengan suara bergetar ia berteriak, "Cepat panggil ambulans, sekarang!" Untuk pertama kalinya dalam hidup Alia, seseorang terlihat begitu takut kehilangannya. Pria itu tak melepaskan kalung tersebut sampai ambulans datang, seolah jika dilepas, gadis itu akan kembali hilang dari hidupnya. Alia tersadar di ruangan putih dengan aroma obat-obatan. Matanya terbuka perlahan, tubuhnya terasa ringan tapi asing. Ia panik melihat sekeliling. "Di mana aku?" bisiknya cemas. Pria itu duduk di samping ranjang, menatapnya dengan mata merah. "Kamu di rumah sakit. Tenang, kamu aman." Alia langsung mencoba bangkit. "Maaf Pak, saya nggak punya uang. Kalau harus bayar saya bisa pergi," katanya gugup. Pria itu tercekat. "Tidak, kamu tidak perlu membayar apapun," jawabnya lembut, nyaris berbisik. Alia menatapnya bingung. Ada sesuatu di mata pria itu, campuran rasa bersalah, rindu, dan harapan yang lama terkubur. Pria itu menarik napas panjang,
seolah mengumpulkan keberanian. "Siapa namamu?" tanyanya pelan. "Alia," jawab gadis itu. "Nama ibumu?" Alia terdiam sesaat. "Bu Ratna." Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Pria itu menutup wajahnya. Bahunya bergetar. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. "Ya Allah, akhirnya," ucapnya lirih. Alia semakin bingung. "Pak, Bapak kenapa?" Pria itu menggenggam tangan Alia dengan gemetar. "Karena kamu adalah anak yang selama ini ayah cari." Dan saat itu, dunia Alia terasa berhenti berputar. Alia terdiam lama setelah mendengar kata itu. Ayah. Kata yang selama ini hanya hidup dalam doa-doa lirihnya. Dadanya terasa sesak. Bukan karena bahagia, tapi karena takut. "Bapak, bercanda kan?" ucapnya pelan, nyaris berbisik. Pria itu menggeleng. Air mata masih mengalir. "Tidak, Alia. Kamu anak ayah. Kalung itu hanya ayah yang punya pasangannya." Alia menarik tangannya perlahan. Ia menunduk, menatap jemarinya sendiri yang kasar karena kerja keras. "Kalau benar, kenapa ayah baru datang sekarang?" Suaranya bergetar. Pertanyaan itu menghantam lebih keras dari tamparan manapun. Pria itu duduk lemas di kursi, seolah semua kekuatannya runtuh. "Ayah cari kamu selama bertahun-tahun. Setelah kebakaran itu, ayah kira kamu..." Kalimatnya terhenti. Ia tak sanggup melanjutkan. Ayah salah. Ayah terlalu sibuk membangun perusahaan, sampai lupa bahwa ayah kehilangan hal paling berharga. Alia menutup matanya. Air mata mengalir tanpa izin. Alia tumbuh sendirian, Pak. Alia lapar, sakit, dan ketakutan sendirian. Katanya lirih, namun menusuk. Tak ada pembelaan, hanya tangis dan penyesalan yang memenuhi ruangan. Kabar itu menyebar cepat. Media, karyawan, dan orang-orang sekitar mulai berbisik. "Pemulung ngaku-ngaku anak CEO. Pasti mau harta." Tatapan curiga menusuk Alia dari segala arah. Bahkan di rumah sakit mewah itu, ia merasa asing. Ia mendengar seseorang berkata pelan, "Orang seperti dia mana pantas jadi bagian keluarga itu." Alia menggenggam kalungnya kuat-kuat. Untuk pertama kalinya, ia ingin menghilang. Bukan karena miskin, tapi karena harga dirinya diinjak-injak. Malam itu, Alia berdiri di depan jendela rumah sakit, menatap kota yang berkilau. Dunia yang sama sekali berbeda dari hidupnya selama ini. Pria itu mendekat perlahan. "Kamu bisa tinggal di rumah ayah. Semua akan ayah perbaiki." Alia menggeleng pelan. Alia tidak butuh rumah besar. Alia cuma ingin dihargai, ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Alia capek dianggap sampah, lalu tiba-tiba dianggap berharga hanya karena darah. Pagi buta, sebelum siapapun bangun, Alia pergi. Ia meninggalkan sepucuk kertas di meja kecil. "Terima kasih sudah menemukan Alia, tapi izinkan Alia mencari ketenangan sendiri." Saat pria itu membaca surat itu, hatinya runtuh. "Alia, jangan pergi," ucapnya dengan suara pecah. Namun, gadis itu sudah melangkah keluar, kembali ke dunia yang keras, membawa luka baru. Luka karena berharap, lalu takut berharap lagi. Hujan turun deras sore itu, seolah langit ikut menangis. Alia berjalan cepat menyusuri trotoar. Tas kecil di pundaknya basah, langkahnya goyah, namun tekadnya bulat. Ia tak ingin menoleh. Setiap langkah menjauh adalah usaha menyelamatkan hatinya sendiri. Di belakangnya,
Suara mobil berhenti mendadak. Pria itu turun tanpa payung. Jas mahalnya langsung basah. "Alia!" teriaknya di tengah hujan. Suara itu membuat Alia berhenti. Dadanya bergetar, tapi ia tetap membelakangi. "Alia, jangan pergi lagi. Ayah mohon." Suaranya pecah. Alia berbalik. Air hujan dan air mata bercampur di wajahnya. "Ayah tahu rasanya hidup sendirian?" tanyanya dengan suara bergetar. "Ayah tahu rasanya tidur lapar, ditendang hidup, dan tetap harus bangun esok hari?" Pria itu mendekat perlahan. Lututnya gemetar. "Ayah tidak ada alasan. Ayah salah," katanya lirih. "Ayah kehilanganmu, tapi ayah juga kehilangan keberanian untuk menghadapi rasa bersalah." Alia terisak. Alia cuma mau diakui, bukan ditolong karena kasihan. Hening sejenak. Hanya suara hujan yang jatuh tanpa ampun. Pria itu membuka kedua tangannya, ragu, takut ditolak. "Ayah tidak minta kamu memaafkan sekarang, tapi izinkan ayah menebusnya," katanya tulus. Alia menatap mata itu lama, lelah, tapi jujur. Perlahan, ia melangkah maju. Pelukan itu terjadi, pelukan yang tertunda puluhan tahun. Tangis pecah. Bukan tangis marah, tapi tangis yang akhirnya menemukan tempat pulang. "Maafkan ayah, nak." Alia capek, tapi Alia masih ingin punya keluarga. Jawabnya pelan. Alia kembali, tapi bukan sebagai gadis yang menuntut dunia. Ia memilih belajar, membantu, dan tetap rendah hati. Ia menolak kemewahan berlebihan, memilih hidup sederhana, dan membuka pintu bagi mereka yang dulu sepertinya. "Jangan remehkan siapapun," katanya suatu hari, "karena kita tidak tahu seberapa berat hidup yang sedang mereka jalani." Ayahnya menatapnya dengan bangga, bukan karena darah, tapi karena keteguhan hatinya. Dunia akhirnya tahu kebenaran. Namun Alia belajar satu hal penting, bahwa nilai manusia bukan ditentukan oleh pakaian, uang, atau status. Kadang yang paling terluka adalah yang paling kuat. Dan yang paling diremehkan menyimpan kisah paling berharga.